Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kostiawan Sukamto SPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Industri. Baik, di sini kami dari kelompok 4 Kimia A dan B dengan saya sendiri yaitu Gebi Gabriela Welong dengan NIM 4424237. Beserta rekan-rekan saya yaitu ada Windy Bukani, Mariam Padi, Yuyan Ali Usman, Nusir Tika Maria Jibu, dan Nur Aini Bumulo akan mempresentasikan materi tentang industri polimer dan plastik. Adapun pokok pembahasannya yang akan dibahas yaitu yang pertama itu ada polimer dan polimerisasi. Yang kedua ada definisi plastik. Yang ketiga ada jenis-jenis polimer penyusun plastik. Keempat ada bahan baku dan bahan penunjang pembuatan plastik. Kelima ada proses pembuatan plastik dari minyak bumi. Keenam ada teknik pemprosesan dalam pembuatan plastik. Kemudian, apa itu polimer dan polimerisasi? Polimer adalah material dengan bentuk rantai, melengkung, panjang, dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda, tergantung pada tipe molekul yang berbentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Polimerisasi merupakan metode dalam pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan molekul-molekul kecil yang bernama monomer menjadi satu rangkaian molekul yang memiliki ikatan kovalen. Kemudian ada definisi plastik. Plastik merupakan sebuah polimer sintesis yang berasal dari bahan baku minyak bumi. Namun bahan baku pembuatan plastik ini jumlahnya sangat terbatas di alam dan juga tidak dapat diperbarui. Plastik ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu plastik termoplas dan plastik termoset. Plastik termoplas ini merupakan suatu plastik yang dapat dicetak berulang kali dengan adanya kalor atau panas. Sedangkan plastik termoset merupakan sebuah plastik yang jika sudah mengalami kondisi tertentu, plastik tersebut tidak dapat dicetak meskipun diberikan kalor karena susunan polimernya berbentuk jaringan 3 dimensi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Windy Bukani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis polimer penyusun plastik. Di mana ada polietilin tereptalat atau PT, merupakan jenis plastik yang sangat ringan, juga memiliki sifat yang tahan lama. Contohnya itu botol air kemasan, botol soda, jus, minyak goreng, dan pada kemasan makanan. Kemudian yang kedua ada high density polyethylene atau HDPE, merupakan jenis plastik yang kuat dan kaku. Plastik ini biasanya digunakan sebagai botol sampo, botol sabun cair, dan juga tas belanja. Ketiga ada polyvinyl klorida atau merupakan jenis plastik yang keras dan dapat digunakan sebagai kabel listrik, kaca botol, pembersih, dan pipa air. Yang keempat ada low density polyethylene LDPE, merupakan jenis plastik yang mudah dibentuk dengan menggunakan suhu yang tinggi, keras, dan juga kuat. Jenis plastik ini banyak sekali digunakan sebagai tas, botol, kotak penyimpanan, serta mainan. Yang kelima ada polypropylene atau PP, merupakan jenis plastik yang mudah dibentuk pada suhu yang tinggi, fleksibel, keras, dan juga dapat tahan terhadap lemak. Plastik ini digunakan sebagai wadah makanan, pot, tanaman, tutup botol, obat, dan sedotan. Kemudian ada PS, dia merupakan jenis plastik yang mudah dibentuk pada suhu tinggi dan sangat kaku pada suhu kamar. Polistiren ini dapat ditemukan pada alat plastik, kotak, dan gelas plastik. Yang terakhir ada oathair, merupakan jenis polimer ini diproduksi dengan label 7, terbuat dari bahan campuran 2, 3, atau lebih jenis plastik yang menunjukkan bahwa resin tidak diketahui. Jenis plastik ini biasanya digunakan dalam industri makanan atau minuman. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Yuyan Ali Usman. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana jenis-jenis plastik terbagi menjadi dua, yaitu termoplastik dan termoset. Di mana termoplastik ialah polimer yang memiliki sifat tidak tahan terhadap panas. Polimer termoplastik akan menjadi lunak ketika diberikan panas, dan jikalau didiamkan dalam suhu ruang, polimer termoplastik ini akan mengeras kembali. Contoh produk yang termasuk ke dalam jenis polimer termoplastik ialah seperti polyethylene atau PE, SAN, BPT, akrilonitril, butadiene stiren atau ABS, kemudian polypropylen, kemudian polyethylene tri atau PET, nilon, polyacetal, POM, kemudian PVC. Selanjutnya yaitu termoset, di mana
Polimer termoset ialah jenis polimer yang dapat dibentuk ketika polimer ini lunak saat diberikan panas. Akan tetapi, setelah itu polimer termoset ini akan mengeras secara permanen ketika didinginkan. Jikalau diberi panas, polimer termoset ini akan hangus ataupun biasa hancur. Produk yang merupakan jenis polimer termoset ini ialah seperti urea formaldehid atau UV, kemudian melamin formaldehid, poliureten atau PU, kemudian polyester, polimides atau bakalin. Selanjutnya yaitu bahan baku dan bahan penunjang pembuatan plastik. Yang pertama, bahan baku pembuatan plastik yang biasa kita gunakan berupa campuran dari berbagai polimer atau bahan pendukung lainnya. Namun, jenis polimer yang biasa digunakan untuk pembuatan plastik adalah HDEP, adapun bahan-bahan baku lainnya untuk pembuatan plastik diantaranya PET, PVC, LDPE, PP, dan PS. Selanjutnya yaitu bahan penunjang. Beberapa bahan penunjang dalam produksi pembuatan plastik ini diantaranya zat aditif, di mana berfungsi agar rein sintesis yang digunakan pada proses produksi dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian polistiser yang berfungsi untuk mengurangi suhu cetak plastik sehingga nanti akan didapatkan plastik dalam bentuk yang lebih mudah lunak. Kemudian bahan pengisi plastik berfungsi agar produk plastik yang dihasilkan semakin kuat dan tahan panas. Kemudian stabilizer yang berfungsi agar plastik yang dihasilkan lebih stabil dari penguraian atau degradasi plastik. Zat pewarna yang berfungsi untuk memberikan warna pada plastik. Kemudian zat pelumas ini berfungsi untuk menghaluskan permukaan plastik sehingga pada proses pencetakan plastik ini tidak dapat menempel pada mesin cetak. Selanjutnya yaitu zat-zat lain meliputi zat pembusa, zat antioksidan, zat antistatik, zat konduktif, dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas plastik. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh teman saya Mariam Padi. Baik, saya Mariam Padi akan membawakan materi tentang proses pembuatan plastik. Garis besar pembuatan plastik dari minyak bumi, di mana proses pembuatan plastik ini diawali dengan ekstraksi bahan baku polimer. Bahan baku polimer ini berasal dari minyak bumi. Minyak bumi mengandung berbagai macam senyawa, namun senyawa yang biasa dipakai sebagai bahan baku polimer pembuatan plastik adalah senyawa nafta. Nah, proses pembuatan nafta menjadi pelet polimer plastik ini salah satunya diproduksi oleh pabrik yang berlokasi di Jakarta, yaitu PT Chandra Asri Petrochemical. Sedangkan untuk industri plastik yang lain biasanya memproduksi plastik dari bahan baku polimernya. Nah, setelah plastik diproduksi, plastik kemudian dicetak dan disebarluaskan untuk dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, proses pembuatan plastik di industri plastik. Dalam industri pengolahan plastik secara umum dalam proses pembuatannya menggunakan 3 tahapan, diantaranya pertama ada pelunakan. Dalam proses pelunakan ini digunakan panas agar plastik yang akan dibuat atau yang akan dibentuk dapat dengan mudah mengalir ke dalam sebuah cetakan. Yang kedua ada pembentukan. Menggunakan tekanan yang besar merupakan proses dalam pembentukan pembuatan plastik. Dilakukan tekanan ini agar plastik yang mengalir akan melewati cetakan. Yang ketiga ada pemadatan. Nah, proses pemadatan ini merupakan proses akhir dalam pembuatan plastik. Nah, proses pemadatan yaitu produk akan dibiarkan memadat setelah proses pelunakan dan pembentukan. Selanjutnya ada teknik pemrosesan yang biasa digunakan berdasarkan sifat plastik yang akan dibuat. Yang pertama itu pada proses termoplastik menggunakan teknik cetak injeksi, ekstruksi, cetak embus, thermoforming, cetak putar, dan calendering. Nah, pada proses termoset yang digunakan yaitu cetak gempa, cetak alih atau transfer, cetak injeksi reaktif, dan cetak plastik yang diperkuat. Nah, pada umumnya pemrosesan pembuatan plastik melibatkan operasi yang dengan pemrosesan pengeluaran logam.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nursiti Kamaria Jibu. Baik, saya Nur Siti Kamaria Jibu akan melanjutkan materi tentang teknik pemrosesan dalam pembuatan plastik. Yang pertama yaitu proses injection molding, di mana injection molding merupakan sebuah proses pembentukan material termoplastik. Dalam prosesnya di mana material akan meleleh yang disebabkan oleh pemanasan yang kemudian diinjeksi oleh plunger ke dalam sebuah cetakan dan kemudian didinginkan menggunakan air dalam cetakan dan akhirnya akan mengeras. Polimer termoplastik yang berbentuk bubuk atau butiran ditampung dalam sebuah hopper yang secara otomatis karena sebuah gaya gravitasi akan turun ke dalam sebuah barel, yang dimana dalam barel tersebut akan melelehkan bahan karena adanya panas pada dinding-dinding barel dan karena adanya gaya gesekan akibat perputaran skrup injeksi. Plastik yang sudah meleleh dalam barel kemudian akan diinjeksikan oleh sebuah skrup injeksi yang berguna sebagai plunger pula melalui nozzle ke dalam cetakan yang di dalamnya ada pemrosesan pendinginan karena adanya air. Produk plastik yang sudah didinginkan dan mengeras akan dikeluarkan dalam cetakan tersebut oleh pendorong hidrolik yang tertanam di dalam cetakan tersebut. Yang kedua ada proses ekstruksi, di mana proses ekstruksi ini merupakan proses untuk membuat plastik dengan penampungan yang tetap. Menggunakan proses ekstruksi sendiri merupakan hal yang paling banyak digunakan dikarenakan menggunakan proses ini tidak melibatkan molding dan pendinginan yang rumit. Metode ini merupakan metode yang paling murah karena dalam proses ekstrusi ini hanya bekerja tekanan, tidak dengan tegangan tarik sama sekali. Oleh karena itu, dalam proses ini dapat membuat produk dengan penampungan yang rumit, serta dapat memproses bahan yang rapuh sekalipun. Dalam proses ekstruksi pada barel terjadi proses pemanasan dan pelunakan bahan baku yang disebabkan adanya pemanasan dan pemutaran skru yang mengakibatkan gesekan antar material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuraini Bumulo. Materi selanjutnya itu proses forming, yaitu digunakan untuk membentuk plastik lembaran atau plastik film menjadi sebuah bentuk yang diinginkan sesuai dengan desain yang dibantu dengan pemanasan. Jenis-jenis pembentukan dalam thermoforming, yang pertama itu vacuum forming, pembentukan dengan vakum di mana lembaran plastik yang telah dipanaskan didorong ke dalam cetakan dalam kondisi vakum di dalam rongga cetakannya. Proses ini biasanya digunakan untuk pembuatan benda yang berongga seperti dinding bagian dalam lemari es atau kulkas. Kedua itu pressure forming, memberikan tekanan udara di atas plastik yang telah menjadi plating karena proses pemanasan. Kombinasi antara pembentukan dengan vakum dengan pressure forming dapat dilakukan untuk mendapatkan tekstur detail lebih sempurna terutama pada kontur cetakan yang rumit. Terakhir itu pembentukan mekanik. Teknik pembentukan lembaran plastik yang dipaksa masuk cetakan melalui kontak langsung, plung inti dekan mendorong sheet ke dalam rongga dan memaksa masuk dalam shape, yaitu proses blow molding. Untuk membentuk produk plastik yang berongga seperti botol dalam menggunakan proses blow molding, yang mana proses ini merupakan hasil pengembangan dari proses ekstruksi pada pipa dengan menambahkan proses berupa suatu mekanisme seperti cetakan penipuan. Parison diekstruksi dari atas ke bawah di antara rongga cetakan. Cetakan akan dijepit oleh mold saat cetakan menutup. Kemudian parison ini dikembangkan oleh gas yang memiliki tekanan tinggi sehingga parison dapat terdorong ke dalam mold dan terbentuk sesuai dengan desain mold. Setelah produk telah tercetak dalam mold, maka produk dikeluarkan dalam cetakan.